Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? Fine, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi bersama Kak Rosma dalam mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu kepingin tanya nih sama teman-teman di rumah. Coba, adakah di dekat teman-teman sampah berserakan? Jika ada, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ibu kasih kesempatan waktu 5 detik. Sudah? Oke, sekarang Ibu tanya kembali. Apakah teman-teman sudah rapi dan sudah siap untuk belajar? Sudah? Baik, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will study the history of Islamic culture about development of Islam during the Prophet period Mecca. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang sejarah kebudayaan Islam mengenai materi perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, setelah teman-teman mempelajari atau menonton video pembelajaran yang Ibu tayangkan di sini, diharapkan nanti teman-teman yang pertama bisa mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, nanti diharapkan teman-teman ini bisa menganalisis bagaimana sih strategi dan substansi dakwah Rasulullah SAW menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah. Oke, let's go, kita ke materi yang pertama, kondisi masyarakat kota Mekah. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, kota terpenting dan kota terkenal di Jazirah Arab adalah kota Mekah. Hal ini karena kota Mekah adalah kota yang dilalui jalur perdagangan antara kota Yaman di selatan dan kota Syria di utara. Nah, di kota Mekah juga terdapat bangunan yang namanya bangunan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini letaknya di tengah-tengah kota Mekah. Nah, Ka'bah ini sebagai pusat keagamaan kota Mekah pada saat itu. Ke materi yang pertama, yakni kondisi masyarakat kota Mekah sebelum Islam ada. Nah, sebelum Islam ada, kota penduduk Mekah ini dikenal dengan penduduk yang jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Karena penduduk kota Mekah pada saat itu masih sangat bodoh. Bodoh dalam kata apa? Di bidang etika, hukum, agama, dan warga masyarakat Mekah atau penduduk Mekah juga memiliki kepribadian yang amat sangat buruk. Yang pertama, mereka atau penduduk Mekah ini yang pertama adalah menyembah berhala. Sayangkan, berhala disembah. Yang kedua, ada yang namanya tradisi pembunuhan bagi perempuan. Yang ketiga, adanya mabuk-mabukan, membunuh, merampok, dan berzina secara tidak malu. Nah, begitu buruknya kepribadian masyarakat Mekah yang kita kenal dengan seperti. Nah, hingga pada suatu saat ketika Rasulullah SAW umur 40 tahun, beliau lebih sering menyendiri. Nah, salah satunya beliau memilih di Gua Hiro yang namanya Gua Hiro. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah SAW sedang menyendiri di Gua Hiro, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah SAW memberikan wahyu yang pertama. Nah, dari teman-teman, adakah yang tahu wahyu pertama yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Quran surat apa? Ya, betul sekali, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setelah Quran surat Al-Alaq atau wahyu yang pertama ini turun, Rasulullah tidak langsung berdakwah di Mekah. Namun, Rasulullah SAW menunggu wahyu yang kedua, yakni Quran surat Al-Mudaththir. Nah, setelah Quran surat Al-Mudaththir ini turun, Nabi Rasulullah SAW ini mulailah berdakwah. Nah, ada dua strategi nih ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Yang pertama, strategi sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, strategi terang-terangan. Nah, untuk strategi yang pertama, strategi sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW berdakwah selama 3 tahun
malah menggunakan strategi sembunyi-sembunyi. Ada beberapa sahabat dan keluarga Rasulullah SAW yang berhasil masuk ke agama Islam dan mengurus agama Islam. Nah, beberapa tokoh ini adalah yang dinamakan dengan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nah, selama kurang lebih 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94. Nah, pada wahyu ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah. Kemudian bagaimana substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah? Yang pertama, melalui dakwah ini Rasulullah ini mengajarkan ilmu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya para penduduk kota Mekah ini meninggalkan yang namanya menyembah berhala. Yang kedua, Rasulullah SAW ini menyebarkan bagaimana cara berakhlak yang baik. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW menegakkan keadilan bagi para penduduk Mekah. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana reaksi penduduk Mekah ketika Rasulullah SAW ini berdakwah menyebarkan agama Islam di kota Mekah? Nah, ada 3 buku atau 3 golongan nih. Yang pertama, ada yang benar-benar menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima ajaran agama Islam. Yang kedua, ada yang menolak, dan yang ketiga ada yang pura-pura menerima. Nah, kita sudah membahas satu persatu materi mulai dari kondisi masyarakat Mekah atau penduduk Mekah sebelum Islam. Kemudian yang tadi ada bagaimana strategi dan strategi dakwah Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam di Mekah. Nah, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kesimpulan yang dapat kita ambil bersama-sama yakni bahwasanya Rasulullah SAW itu menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah dengan cara sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, itu semua yang beliau lakukan untuk menyebarkan ajaran Islam agar penduduk kota Mekah itu tidak sedikit untuk jahiliyah. Ada pun ibrah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini, yakni diharapkan kita memiliki tangguh dan berani seperti hanya Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah. Ya, sampai sini teman-teman ada yang mau tanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, wallahu muwaffiq.